Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali bersama Bu Diana. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Jawa, yaitu tentang pacelaton, aruh-aruh konco, lan ngaturi wong tuwa. Nah, kenapa kita belajar itu? Supaya kita tahu bagaimana cara baik untuk menyapa seseorang. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar tentang bagaimana suara suara benda-benda seperti jam, bedil, motor, ombak, dan sebagainya. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara menyapa orang-orang dengan kalimat yang baik dan santun. Nah, di sini saat kita menyapa orang, kita harus tahu aturan dan harus tahu tahu bahasa yang baik. Kita nggak boleh ngomong bahasa yang buruk ya, karena itu akan menyakiti hati orang. Nah, bagaimana Bu cara menggunakan bahasa yang baik? Nah, mari kita perhatikan ya, kita belajar bersama-sama. Nah, ini Ibu punya contoh pacelaton. Apa sih pacelaton itu? Kamu tahu? Pacelaton itu adalah kalimat sapaan untuk menanyakan identitas seseorang. Artinya kamu ingin berkenalan dengan seseorang yang belum kamu ketahui, misalkan dengan teman barumu di sekolah. Nah, di sini ada di LKS halaman 36, 37 dan 38. Nah, bagi yang belum punya LKS, enggak apa-apa, menyimak video ini saja. Oke? Nah, di sini di gambar yang paling atas ini adalah contoh percakapan pacelaton. Nah, di sini ada gambar dua anak. Kamu perhatikan di sini, sudah tahu? Nah, dua anak ini saling berkenalan, teman-teman. Nah, bagaimana berkenalan yang baik? Karena kita sekarang belajar bahasa Jawa, berarti kita harus berkenalan dengan menggunakan bahasa Jawa. Seperti apa, Bu? Nah, ini dia. Nah, anak perempuan ini namanya Ajeng dan anak laki-laki itu namanya Haris. Ajeng dan Haris ini ingin berkenalan dan tahu mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, perhatikan ya. Ajeng, kenalke, aku Ajeng. Artinya, perkenalkan, aku Ajeng. Haris, aku Haris. Aku Haris. Ajeng, omahmu ngendi? Artinya, rumahmu di mana? Haris, jalan Semangka. Lah, omahmu ngendi? Maksudnya, terus rumahmu di mana? Itu Haris bertanya kepada Ajeng. Lalu Ajeng menjawab, kampung Sedayu. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan Ajeng kepada Haris tentang apa? Tentang namanya dan juga alamat rumahnya. Alamat rumahnya Ajeng di mana? Kalian tahu? Di kampung Sedayu. Sedangkan alamat rumahnya Haris di Jalan Semangka. Nah, seperti ini anak-anak, kalimat untuk apa? Menyapa teman yang baru. Nah, ini termasuk kalimat yang baik ya. Kemudian ada lagi di sini aruh-aruh konco. Apa Bu aruh-aruh konco itu? Aruh-aruh konco itu berdialog dengan temanmu. Nah, kamu kan punya banyak sekali teman, apalagi di sekolah, banyak sekali temanmu. Di sekolah, temanmu semua berjumlah 28 dan itu termasuk kamu. Nah, nanti kalau sudah masuk, kalian bisa menggunakan aruh-aruh konco, berdialog dengan teman barumu supaya kamu lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Misalkan di gambar yang ini, saya lingkari ya.
di gambar yang ini. Nah, dilihat di situ ada gambar dua anak laki-laki yang sedang menaiki sepeda. Nah, di situ mereka saling menyapa. Bagaimana caranya? Yuk kita baca bersama-sama. Nah, yang dibaca yang ini dulu. Bagus, kowe arep menyang endi? Maksudnya, Bagus, kamu mau kemana? Lalu Bagus menjawab, aku arep menyang omai Ajeng. Artinya, aku mau pergi ke rumahnya Ajeng. Nah, seperti itu. Berarti mereka sedang bertanya, mau kemana? Akhirnya Bagus menjawab, dia mau ke rumahnya siapa? Yuk, ke rumahnya Pinter, ke rumahnya Ajeng. Terus yang selanjutnya saya lingkari ya yang ini. Nah, coba perhatikan di situ ada dua gambar, yaitu gambar yang di atas ini adalah gambar anak yang sedang apa? Sedang menyapu. Kemudian gambar anak yang kedua ini sedang apa itu anak-anak? Sedang melambaikan tangannya, dia mau berbicara. Nah, bagaimana Bu ceritanya? Yuk kita baca bersama-sama. Bayu, kowe arep ngopo? Artinya, Bayu, kamu lagi ngapain? Terus Bayu menjawab, aku arep nyapu. Artinya, aku sedang apa? Sedang menyapu. Nah, dari percakapannya dan gambarnya itu sudah sesuai. Gak mungkin nanti percakapannya bilang aku sedang menyiram, tapi di situ gambarnya menyapu. Nah, itu salah. Yang bagus dan yang betul ya seperti ini. Bayunya sedang menyapu, gambarnya juga sedang memegang sapu. Berarti pertanyaannya ini sudah sesuai dan apa? Menggunakan kalimat yang sopan. Ya, nggak boleh langsung ngomongnya itu kasar ya, harus ngomong dengan sopan, harus kromo, berbahasa yang baik. Lalu yang terakhir, nah ini ngaturi wong tua. Artinya apa? Ngaturi itu bukan menyuruh orang tua, bukan ngatur-ngatur tingkah laku orang tua. Artinya bukan seperti itu. Ngaturi wong tua itu maksudnya kita disuruh menyapa orang tua dengan bahasa yang baik, bahasa yang sesuai. Kenapa? Karena orang tua itu orang yang lebih tua dari kita. Kita harus hormat dengan mereka. Jadi kalau kalian disuruh disuruh ambil ini, kemudian disuruh belanja, disuruh apa, kalian harus mau dan harus menggunakan bahasa yang bagus, harus dengan perilaku yang bagus juga. Gak boleh kodo atau gak boleh kurang ajar sama orang tua, gak boleh gak nurut ya, harus taat, harus nurut. Nah, di sini ada percakapan bagaimana menyapa orang yang lebih tua dengan bahasa yang baik. Nah, coba kita perhatikan gambar yang di sini, yang saya lingkari ini. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Ada gambar anak yang sedang, iya betul, sedang berpamitan kepada siapa itu? Kepada ibunya. Nah, yuk kita baca teksnya. Oke anak-anak? Oke. Bu, kula badhe sekolah. Artinya, ibu, saya mau berangkat sekolah. Terus ibunya menjawab, iya, sing ati-ati. Artinya,
Iya, hati-hati. Nah, maksudnya hati-hati itu hati-hati ketika ada di jalan. Kamu juga gitu, nanti mau pergi ke sekolah, kalian juga harus hati-hati. Nah, karena sekolahanmu ini dekat dengan jalan raya, jadi kamu nggak boleh lari-lari. Harus toleh kanan, noleh kiri. Barangkali ada sepeda yang lewat. Nah, bahaya kan? Nanti kamu bisa tertabrak. Maka dari itu, pesan orang tua sebelum berangkat sekolah, kamu harus menaatinya. Oke, anak-anak? Oke. Nah, gambar anak yang saya lingkari ini sudah melakukan perilaku yang baik dan dia sudah sudah menyapa orang tua dengan bahasa yang santun dan yang baik. Kemudian gambar yang ini kita lanjut lagi. Ini juga sama anak-anak. Nah, coba kamu lihat di situ. Di situ ada gambar apa? Gambar orang laki-laki dewasa dan gambar orang laki-laki yang mau bersekolah. Nah, itu anak-anak. Nah, mereka sudah membicarakan apa? Yuk kita baca teks percakapannya. Pak Dalan, monggo kula aturi lenggah. Artinya, Pak Dalan, silahkan Pak Dalan artinya saya persilahkan untuk duduk. Kemudian Pak Dalan menjawab, "Iya le, matur nuwun." Artinya, iya, anak laki-laki. Le itu anak laki-laki. Iya, anak laki-laki. Terima kasih. Nah, biasanya kamu kan dipanggil sama nenekmu, le, tole. Nah, itu adalah apa anak-anak? Itu adalah sebutan untuk anak laki-laki. Jadi kalau kamu sudah dipanggil seperti itu, kamu harus segera segera datang, barangkali mereka membutuhkan bantuan kamu. Nah, sama halnya dengan gambar yang ada di sini. Di sini Pak Dalan ini mau berkunjung ke rumahnya siapa? Ke rumahnya anak laki-laki ini yang pakai seragam sekolah. Nah, anak laki-laki ini mempersilahkan Pak Dalan untuk masuk ke rumahnya dan mengizinkan Pak Dalan untuk duduk. Nah, ini lenggah. Nah, itu bahasa kromonya, duduk itu lenggah. Kemudian tak lupa juga Pak Dalan mengucapkan apa anak-anak? Mengucapkan terima kasih, matur nuwun. Itu artinya terima kasih, ucapan untuk berterima kasih kepada seseorang. Nah, jika kamu meminta bantuan kepada seseorang, jangan lupa kamu harus mengucapkan terima kasih. Meskipun bantuannya itu tidak rumit, sepele ya, misalnya seperti itu, tapi kamu harus bilang terima kasih karena orang yang kamu ruweti itu mau menerima bantuan kamu dan mau menolong kamu ya. Pokoknya kamu jangan lupa selalu mengucapkan terima kasih kepada seseorang bila mana kamu sedang mengalami kesulitan ya. Karena teman-teman di sekitarmu itu sayang sekali sama kamu. Mereka rela menolongmu untuk membuat kamu jadi orang yang bahagia dan tidak kesusahan. Kamu mau nggak di sekolah kamu selalu kesusahan, gak punya teman? Gak mau kan? Nah, maka dari itu kamu harus sayang sama teman-temanmu. Oke anak-anak? Oke. Terus, nah ini ada lagi. Apa itu? Yuk kita lihat gambar yang ada di sini. Nah, itu adalah gambar anak laki-laki dengan neneknya. Mereka sedang berbicara. Berbicara apa ya? Yuk kita baca dulu teks pembicaraannya ya. Nuwun sewu Bu Mina. Artinya, permisi Bu Mina. Kemudian Bu Mina menjawab, iya le, arep menyang endi kowe? Artinya, iya le,
Ya, anak laki-laki, mau kemana kamu? Lalu anak laki-laki ini menjawab, badhe dateng griyanipun Banu, Bu. Artinya mau pergi ke rumah Banu, Bu. Nah, griya itu artinya rumah ya. Griyanipun ini artinya rumah. Rumahnya siapa? Rumahnya Banu. Berarti anak laki-laki ini ingin pergi ke rumahnya Banu. Nah, di situ anak-anak. Ntar saya hapus ya. Lalu ada apa lagi, Bu? Nah, ini gambar yang terakhir. Percakapan yang terakhir. Apa itu? Nah, coba dia di situ. Di situ ada anak laki-laki juga, dan ada ibu. Mereka saling berbicara. Coba kita baca percakapan mereka. Oke? Bu, Sari badhe tindak pundi? Artinya, Bu, Sari mau pergi kemana, Bu? Lalu ibu menjawab, ibu arep menyang kelurahan. Artinya, ibu mau ibu mau pergi ke lurahan. Nah, jadi itulah tadi anak-anak contoh percakapan saat kita menyapa dengan orang lain. Yaitu dengan siapa saja tadi? Dengan teman baru, dengan teman-teman yang ada di sekitar, kemudian dengan orang tua, dan masih banyak lagi contohnya. Dan ingat, saat kita menyapa orang lain, orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan supaya kita menjadi anak yang baik. Nah, dari sini pembelajaran kita dan sudah selesai. Tidak terasa ya. Sekarang Budi akhiri dan matur nuwun, kalian sudah melihat video pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.